Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tija Kusuma, NIM P1250016. Di sini saya akan presentasi ya tentang mungkin lebih ke contoh untuk dari inovasi UMKM yang dia bisa untuk menembus ekspor seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah Faber Instrument Indonesia, yang mana dia eh, speaker gitu kan, tapi dia terbuat untuk shell atau case-nya itu dia dari limbah kayu jati di daerah Jawa Barat seperti itu. Nah, ini masalah awalnya di mana eh, banyak gitu kan limbah kayu jati yang dia jadi sampah, menumpuk dan tidak terpakai, tidak ada nilai ekonominya dan juga ada potensi masalah lingkungan gitu kan karena dia cuma menumpuk menggunung seperti itu. Nah, setelah diolah oleh Faber Indonesia ini dia bisa menjadi produk audio gitu kan dalam wujud speaker. Nah, omsetnya ini sebesar 1,5 M per tahun. Ini di tahun 2024 ya. Nah, juga selain hanya masalah ekonomi itu dia juga menyusun masalah keberlanjutan gitu kan atau ekologi seperti itu. Jadi kan tadi dari sampah menjadi produk baru seperti itu. Nah, produk dan keunikannya itu yang pertama bahannya itu dia meskipun limbah gitu kan, tapi limbahnya itu dia dari limbah-limbah mebel yang berkualitas gitu kan. Jadi secara bahan sebenarnya ya berkualitas gitu kan, cuma dia apa ya istilahnya scrap wood gitu kan atau sisa-sisa seperti itu. Nah, untuk metode pembuatannya dia masih handcrafted atau buatan tangan, jadi dia masih punya nilai value yang lebih besar itu daripada buatan mesin dan lain-lain. Nah, karakternya itu warm dan dia khas seperti speaker-speaker kayu pada umumnya seperti itu. Untuk desainnya itu lebih ke vintage atau retro, jadi ini desain-desain audio atau speaker tahun maybe 20-an, 1920-an, 1960-an seperti itu. Berbeda dengan model-model yang modern seperti itu, tapi dia menggunakan teknologi yang modern. Nah, harganya ini sebenarnya termasuk terjangkau ya untuk speaker dengan case kayu, yaitu dengan range harga mulai dari 1 juta hingga 3 juta per unitnya. Nah, ini ada beberapa pengakuan internasional. Yang pertama itu untuk Wood Awards di Inggris tahun 2021. Terus juga ada event COP26 di Glasgow. Itu dia dijadikan sebagai souvenir. Terus juga acara resmi G20 itu jadi souvenir. Selain itu juga di sirkuit Mandalika itu dia menjadi official merchandise seperti itu. Nah, selain itu juga ada beberapa pasar yang sudah dan sedang jajaki, yaitu ada yang Korea Selatan ini dia sudah masuk, benar-benar masuk. Asia dan Eropa ini baru proses gitu kan setahu saya. Terus kalau Afrika ini baru target seperti itu. Jadi belum benar-benar memasuki seperti itu. Nah, di produk ini sebenarnya eh, ada beberapa analisis secara teoretikal ya. Misal yang pertama dari 10 Types of Innovation, ini bukunya oleh Kelly. Untuk kategori configuration-nya ini, misalkan profit modelnya itu yang pertama sumbernya dari limbah menjadi revenue stream. Terus networking-nya itu komunitas. Yang pertama komunitas dari tadi itu untuk pengusaha mebel dan lain-lain. Jadi dia tidak langsung membuang mebelnya itu, tapi bisa diserahkan ke pihak Faber Indonesia. Nah, STP IPB ini dia eh, yang apa member dari Faber itu sebenarnya anak-anak STP IPB seperti itu. Nah, Bank BRI ini di sini sebagai financingnya gitu kan. Jadi sebagai modal di mana dia mendapatkan suntikan dana itu dari Bank BRI seperti itu.
Nah, untuk prosesnya itu dia eh, bagaimana mengupcycling limbah menjadi produk yang lebih premium. Nah, offeringnya yang pertama produk performance. Kan kalau untuk speaker itu kan bahan dari casing itu kan mempengaruhi suara ya Pak, gitu. Selain dari driver atau speakernya itu sendiri. Nah, di sini aspek kayu itu dia bisa memberikan efek warm atau kalau bahasa tekniknya itu tidak tidak nusuk gitu. Kalau kalau treble-nya banyak itu kan dia nusuk gitu kan. Dan ini lebih warm, lebih balance seperti itu. Nah, terus produk sistemnya ini selain dia sebagai audio, dia juga bisa menjadi dekor gitu kan. Karena apa ya? Kan sekarang lumayan ngetren kan untuk produk-produk vintage itu dia sebagai dekorasi seperti itu. Terus untuk kategori experience-nya itu dari secara brand itu dia mengusung bahwa from waste to wisdom. Jadi dari sampah ke kebijaksanaan gitu kan. Jadi bagaimana dia sampah itu bukan cuma sampah gitu kan, tapi menjadi nilai nilai yang bisa baik secara fungsi maupun secara estetika itu bisa diterima. Selanjutnya dari secara business innovation oleh Sri Zipek dan Ahmed. Value creation itu dia secara ekonomi itu tadi bisa mencapai 1,5 M untuk omsetnya. Selain itu juga secara sosial dia juga eh, membutuhkan tenaga kerja. Dan di sini ada 82 lebih karena produknya masih handcrafted gitu kan. Jadi tidak tidak bergantung dengan mesin. Dan juga secara lingkungan di mana pengurangan sampah dari atau limbah dari industri kayu. Nah, untuk bisnis model innovation-nya secara supply atau input dia, itu dia mendapatkan limbah murah gitu kan. Karena eh, kayu-kayu itu bekas sudah tidak dipakai oleh industri seperti itu. Dan untuk dimensinya itu dia tadi menyasar untuk niche market di mana ingin sesuatu yang retro atau vintage tapi dia apa ya berkelanjutan gitu. Jadi masih jadi ada nilai value dari desain dan juga nilai dari eh, apa namanya gimana value atau nilai yang ingin dibangun oleh perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu sustainable innovation itu sistemnya itu berkelanjutan karena berbasis dengan komunitas seperti itu. Ya, kesimpulannya dari segi ide itu dia merubah dari limbah kayu menjadi produk audio yang premium. Nah, dampaknya itu tadi sudah disebutkan bahwa omset 1,5 M, terus juga dari segi pekerja dan juga lingkungan. Jangkauannya itu dia dari Cianjur, tapi juga bisa ekspor ke Korea, Eropa, dan Afrika. Beberapa pengakuannya tadi, di mana ada COP26, ada G20, ada Wood Awards, dan lain-lain. Nah, pesannya di sini di mana inovasi itu tidak harus high tech ya, karena seperti misalkan startup-startup yang baru itu kan biasanya dia teknologi berbau high tech gitu. Nah, di sini bisa juga kearifan lokal, terus juga sustainability, juga kualitas itu sebenarnya bisa untuk menembus pasar global seperti itu. Nah, sebenarnya di Surakarta kan ada banyak ya limbah, terutama limbah kayu. Mungkin mungkin sebenarnya bisa misalkan eh, limbah kayu tapi dia di cover dengan kain-kain perca dari batik dan lain-lain itu kan ya meskipun tidak sesuai secara selera kan mungkin tidak cocok ya dengan orang Amerika atau orang Eropa tapi saya belakangan melihat itu mereka untuk niche marketnya atau di underground scene gitu kan mereka lumayan suka gitu kan yang desain-desain tribal atau eh, ke apa ya
otentik seperti itu kan. Mereka lumayan suka untuk niche marketnya. Jadi mungkin bisa aja kalau kalau untuk Faber ini kan dia lebih ke kayu polos seperti itu ya. Mungkin bisa aja kita cover kayu itu kita cover dengan kain-kain perca batik. Jadi ada motif tersendirinya gitu dan juga bisa mengakomodir dua limbah. Selain limbah mebel juga bisa limbah dari industri batik misalkan seperti itu. Ya, sekian eh, sedikit presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.